Shalom, kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Hosea, pasal 13 ayat 4, yang berbunyi, "Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku." Dalam bahasa Batak, HP Audonian Jehuba de Batam olak nitanu Misir, jala de bata dukon niau, dangadong tinadam, jala dangadong sipangolu dukon niau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Perumpamaan ini memberikan arti agar kita jangan pernah melupakan perbuatan orang lain kepada kita atau orang yang telah berjasa kepada hidup kita. Hosea menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kemarahannya kepada umatnya, Allah mengingatkan kembali kepada umatnya ketika mereka di Mesir dijadikan budak. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah melalui Musa. Allah juga kemudian menjadi penyelamat mereka dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apa yang dilakukan mereka sangat mendukakan Allah dengan perbuatan dosa mereka. Bangsa Israel tidak menyembah Allah yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel membuat patung tuangan dan menyembahnya. Bangsa Israel menyembah berhala. Akibat perbuatan yang mereka lakukan, Allah menghukum bangsa Israel. Kerajaannya dihancurkan dan rakyatnya dibuang dan dijadikan budak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Hosea meminta umatnya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa menyembah berhala bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi dan seharusnya tidak lagi bergantung kepadanya. Jika hal itu dilakukan, Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Seruan pertobatan itu semata untuk kebaikan umatnya. Jika bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Ia akan datang memberikan kesegaran baru, sehingga umatnya akan kembali memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar mereka. Mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertobatan itu harus dimulai dengan mengakui segala dosa di hadapannya. Pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauhi dosa sama sekali. Pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan.
Seturut janjinya, Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Selanjutnya, Tuhan akan kembali mengasihi dan menjadi sumber kehidupan umatnya. Lalu mereka akan mengalami pertumbuhan serta berkat yang melimpah. Jangan pernah melupakan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa penyertaan-Nya. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Seperti kata Yesus tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, janganlah kiranya kami melupakan akan segala berkat dan karunia-Mu dan penyertaan-Mu. Kami tidak siapa-siapa jika bukan oleh karena Engkau, ya Tuhan. Biarlah kami mengimani hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan shalom.